kan sebenarnya isunya sama gitu ya, sama-sama sistemik, sama-sama diskriminatif, tapi kok yang di negara seberang malah dipeduliin lebih, yang right at your hometown di-ignore gitu. Hai Abby, thank you Halo, banget kan, udah thank you banget udah mau mampir ke GeoLive. Hari ini gue pengen ngajak lo ngobrol-ngobrol tentang pandangan lo lah ya terhadap isu-isu sosial politik dan mungkin hubungannya dengan apa yang lo kerjakan ya kan, karena gue merhatiin lo ngerjain beberapa project yang merespons ya isu sosial politik ya, mungkin dua-duanya lah ya. Sip. Cuman sebelum masuk ke sana, mungkin gue pengen lo cerita dikit latar belakang lo ya. Terutama mungkin latar belakang ini, maksudnya kayak lo tuh tumbuh dalam culture mana sih gitu kan. And then pendidikan dasar lo gimana gitu. Halo, thank you udah ngundang gue. Kalau misalnya pendidikan gue sih, kalau dari sebenarnya SD itu gue sekolah di, jadi bisa dibilang sekolah swasta ya. Terus habis itu high school gue pindah ke SPH. Nah, SPH itu tuh Sekolah Pelita Harapan. Nah, itu pakai kurikulum yang IB. Jadi dari, kalau misalnya kan ya kayak sekolah swasta biasa gitu loh, lebih banyak dari memori gue juga belajarnya ngafal. Terus habis itu gue inget banget IPS tuh gue paling nggak suka gitu kan, apa segala saya banyak ngafalnya, apa segala suruh ngafalin nama-nama tarian daerah atau apa gitu. Tapi habis itu kalau pas masuk SPH itu baru yang completely change gitu. Soalnya belajarnya juga pakai bahasa Inggris, dan di SPH karena pakai curriculum IB, banyak essay, banyak presentasi, kadang juga pernah disuruh debat, gurunya juga lebih chill gitu ya. Nah, terus habis itu gue kuliah sih di Amerika. Jadi gue kuliah di university yang namanya Biola University, itu Christian University di California, di dekat LA gitu sih. So ya. Yeah. Berarti secara culture sebenarnya lo cukup ini lah ya, cukup internasional ya maksudnya. Jadi nggak sepenuhnya Indonesia banget gitu kan, karena tadi lo udah campur sama background pendidikan yang juga tadi ada yang di luar negeri juga ya, emang di US juga gitu kan ya. And then tadi lo sempat sharing juga ya beberapa poin yang lo suka dari kurikulum internasional. By the way, berarti kurikulum lo pas yang di SD tadi ya, itu emang beda ya berarti sama pas lo SMP ya? Iya, beda. Jadi yang pas SD itu lebih dekat ke kurikulum Indonesia pada umumnya gitu ya? Iya, I would say that. Dan lo berarti ngelihat juga bahwa kurikulum yang umumnya ada di Indonesia itu not that learning oriented kali ya. Jadi kayak mungkin experience-nya jadi nggak benar-benar explore gitu suatu pengetahuan misalnya secara bebas, dan mungkin tadi melakukan refleksi segala macam, tapi lebih banyak mengingat gitu informasi yang udah ada gitu ya. Jadi mungkin dulu aja waktu gue belum bisa taruh in words kayak sekarang gitu, cuman dulu juga gue bisa recognize gitu bahwa oh ya, sistem pendidikan yang menantang kita untuk kayak mempertanyakan hal, terus critical thinking, suruh kita presentasi apa segala, ya kayak lebih bagus nih daripada yang cuma suruh ngafal gitu. Oke, kita move on ke What is Up Indonesia. Nah ini gue sih cukup ini ya, sebenarnya awalnya I didn't see that coming gitu, karena gue kayak orang yang ini ya, mesti gue tuh nggak tahu bahwa orang-orang Indonesia tuh ada yang preferensi pembacaan beritanya atau konsumsi informasinya itu dalam bahasa Inggris, tapi dengan cultural context Indonesia ya. Gimana ya, jadi sentuhan-sentuhan wittiness-nya, jokes-nya segalanya tuh Indonesia, tapi delivery bahasanya tuh bahasa Inggris gitu. Dan
it's very interesting sebenarnya, Bi. Nah, gue pengen tanya apa nih yang terjadi di belakang munculnya ide untuk bikin What is Up Indonesia ini? Ya, sebenarnya trigger What is Up Indonesia tuh nyambung dari Lalita gitu. Jadi Lalita, gue salah satu orang yang gue wawancara untuk buku Lalita itu Faye Simanjuntak kan. Dia itu yang founder Rumah Faye, aktivis anti perdagangan anak. Terus dari situ jadinya kita jadi temenan gitu. Gue tadinya tuh nggak peduli sama sekali kan sama politik gitu kan. Gue kayak ya udah gitu, nggak ada feel the need. Nah, tapi ada beberapa kejadian lah yang akhirnya saling mempengaruhi gue sampai akhirnya gue sadar, oh politik tuh pengaruhin kehidupan gue in such a real way gitu loh, bahkan sampai kecil-kecilnya gitu. Gue jadi sadar through a series of event, kayak misalnya gue bisa minum alkohol apa enggak itu politik gitu kan. Terus abis itu pemerintah bisa intervensi kegiatan keluarga gue, itu politik gitu. Terus habis itu atau misalnya gue bisa pacaran in public, itu politik. Jadi kayak banyak banget kehidupan gue tuh ternyata yang tergantung sama politik. Terus habis itu gue juga semakin belajar, kan gue nggak ada background belajar politik sama sekali. Gue belajar, oh ya kalau misalnya kita kan tinggal di negara demokrasi, sayang banget gitu kalau kita nggak ambil opportunity untuk sama-sama berdialog untuk ngebentuk gitulah kulturnya since ada opportunity-nya itu gitu. Jadi akhirnya gue peduli sama politik. Nah terus ada momennya waktu itu tuh yang pas demo RUU KUHP, gue inget banget yang gede. Nah itu sama abis itu ada isu tentang RUU PKS juga gitu yang nggak masuk prolegnas gitu seingat gue. Tapi gue rada lupa tuh sedekat apa. Tapi gue inget banget itu lumayan deket-deket sama kejadian George Floyd yang di Amerika. Nah, lalu gue lihat nih, kok banyak teman-teman gue yang di circle gue bersuara pagi, siang, sore, malam, Black Lives Matter, membela George Floyd gitu ya. Yang saya kan mereka bilang ini kan against racism, against kayak social discrimination. Tapi giliran isu di Indonesia mereka nggak tahu bahkan, not even to a point of speaking out, tapi bahkan nggak tahu gitu. Nah terus gue pikir ini kan sebenarnya isunya sama gitu ya, sama-sama sistemik, sama-sama diskriminatif, tapi kok yang di negara seberang malah dipeduliin lebih, yang right at your hometown di-ignore gitu. Nah awalnya gue kayak ya serius tuh gitu, terus ternyata I realize mereka tuh bukannya ignorant, tapi mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena lu tahu sendiri lah berita Indonesia segalanya disingkat gitu kan. Omnibus Law, UU Ciptaker, RUU KUHP. Kalau lu nggak familiar sama term-term itu, ya good luck understanding the news gitu. Bahkan level yang anak-anak yang mirip gue, yaitu anak Indonesia yang tumbuh besar itu di sekolah internasional, DPR aja gue yakin banyak yang kagak tahu apa. KPK aja gue yakin, bahkan ada yang waktu itu ngaku ke gue bilang gini, gue sampai kenal Wiwi, What is Up Indonesia, sebelum gue kenal What is Up Indonesia, gue nggak tahu loh wakil presiden kita tuh Ma'ruf Amin gitu. Sampai separah itu gitu ya. Jadi lu bayangin level pengertiannya kayak gitu, terus kebanyakan dari mereka karena dari kecil digedeinnya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya nggak bagus. Nah, dari situ akhirnya gue sama si Faye itu yang pertama kali dia bilang dia dari dulu pengen bikin semacam PPKN tapi yang keren untuk anak Indonesia gitu. Not saying current PPKN is not cool, cuman ya that's her language gitu lah ya. Akhirnya gue sebenarnya nolak dia 3 kali, tapi yang akhirnya yang ketiga kali gue bilang iya karena pas 2 ini gue masih belum begitu peduli. Akhirnya bikin dengan kita tuh jadi pengen ngetes premisnya itulah bahwa anak-anak internasional Indonesia yang lebih privilege, ya kita nggak peduli, mereka tuh bukannya ignorant by choice, tapi ignorant because they don't understand. Jadi kita coba sajiin berita-berita social politik Indonesia dalam bahasa Inggris Gen Z yang gampang dimengerti mereka gitu, dan ya akhirnya jadilah What is Up Indonesia gitu. Gue cukup ngerti nih berarti nih background-nya. Jadi karena circle kalian juga ya yang bisa men-trigger itu ya kan, karena kalian tahu itu. Kalau gue nggak ada di circle gue. Jadi gue nggak tahu kalau ternyata ada orang-orang
ini gitu kan. Maksudnya kan kalau Iya. lu tahu kan, oh iya nih teman-teman lu soalnya, oh ternyata mereka pagi siang sore malam ngebahas George Floyd tapi nggak ngebahas RKUHP nih gitu ya. Yep. That makes total sense untuk jadi background problems ya yang kemudian lo jawab dengan si What is Up Indonesia ini. And also kayak menurut gue belum ada orang yang bikin effort untuk mengedukasi crowd ini gitu, karena selalu mereka dicap privilege and ignorant. Jadi mereka malah seringnya diantagonis gitu sama orang-orang yang sebenarnya punya knowledge untuk mengeducate mereka. Jadi akhirnya merekanya juga risih gitu loh kan. Tapi dengan ya makanya kita ngerangkul mereka aja sih gitu. Iya, iya. Ya, mereka juga nggak ended up there by choice kan. Maksudnya nggak milih untuk born super rich and everything. But then, berarti tadi tesisnya udah terbukti ya? Maksudnya setelah lo mengaktifasi akun What is Up Indonesia ini, by the way, bulan apa lo mulai aktifnya? Agustus tahun lalu. Agustus 2020 ya? Berarti hampir setahun gitu ya? Ya. Nah, selama hampir setahun ini berarti lu udah dapat berapa ini nih followers atau pengikut? 74-75K ya, gue lupa deh. 75 ribuan lah ya sekitar. Dan dari itu kan berarti udah ada interaksi ya, udah ada banyak interaksi, ada komen dan lain sebagainya. Yep. Setelah semua interaksi ini berarti lu lihat tesisnya tadi benar nggak di awal? Maksudnya bahwa oh ternyata dengan gue bikin versi bahasa Inggrisnya mereka jadi lebih aware gitu. Iya, menurut gue sih dari J kita juga lakuin survei gitu kan waktu itu untuk ya gue pengen get to know them better gitu, dan kita juga nanya gitu beberapa hal, and ke confirm sih banyak banget mereka yang bilang yes gitu. Main problemnya mereka tiap baca news Indonesia mereka mabok sama singkatan-singkatan sama ya, terus habis itu ya terus mereka nggak punya niat untuk kayak Google satu-satu gitu. Soalnya kan misalnya untuk baca satu artikel misalnya tentang UU Ciptaker, itu kan ada kayak berapa banyak prerequisite knowledge yang sebenarnya mereka harus punya dulu baru mereka bisa ngerti itu gitu kan. Nah, jadi mereka mabok dengan bahasanya, terus abis itu dengan singkatan-singkatannya, mereka juga ngerasa bego gitu kata mereka kalau misalnya baca kayak udah karena kok tiap kalimat gue nggak ngerti ya gitu ya. Iya gitu, kayak kok gue bego banget nih kayak berita kayak gini nggak ngerti gitu, baca headline aja nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya mereka males gitu kan. Terus abis itu juga ada yang mereka juga bilang mereka nggak ngelihat what is it sangkut pautnya itu sama kehidupan mereka gitu. Jadi untuk mereka irrelevant. Ada juga yang jadi banyak yang kayak gitu, tapi setelah karena di Wiwi itu kita bawa dengan bahasa yang friendly, terus habis bahasa Inggris, mereka jadi less intimidated. Banyak dari mereka juga kayak ngelihat politik tuh sangat mengintimidasi gitu. Saya mereka kan banyak knowledge yang mereka nggak ngerti, ngerasa bego apa segala. Tapi di sini ya udah kita semua bareng gitu kan, kita kayak bahasanya bener-bener pemula banget gitu. Jadi they feel comfortable, less intimidated. Terus di Wiwi juga sebenarnya gue sama Faye suka ngejoke. Kita suka pakai referensi-referensi kayak Gossip Girl, atau kayak kita suka masukin kayak elemen K-pop atau kayak anime gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerasa ini akun serius gitu. Jadi karena itu mereka mau baca. Nah, terus abis itu banyak juga dari mereka yang ngerasa di Wiwi itu mereka nggak ngerasa dijudge gitu lah sama orang-orang di comment sectionnya. Jadi emang kadang kan pasti lah ya, ada yang komennya rada bodoh gitu, yang common knowledge ya mereka masih nggak ngerti. Nah, tapi mungkin karena kesaring ya yang di Wiwi itu ya obviously anak Indonesia yang fasih berbahasa Inggris apa, jadi ada kesaringnya. Jadi community-nya lumayan sehat gitu loh kan. Jadi mereka ngerasa oh ini nyaman, gue bisa nanya, gue bisa kepoin mereka pas segala gitu. Jadi iya sih bener, akhirnya mereka pas udah belajar ada yang bilang gini, gue semenjak follow Wiwi, gue jadi berani gitu ngomong tentang politik sama parents gue gitu, sama opa gue gitu. Terus habis itu ada yang bilang kayak gila gue jadi pengen belajar lebih tentang politik nih gitu semenjak follow Wiwi. Jadi menurut gue sih dari yang gue udah terima feedbacknya ya rada bener gitu. Lo kan tadi berangkat di awal dari isu awareness ya, bahwa ada orang-orang ternyata nih mereka missing out important information karena nggak ngerti bahasanya dan mungkin nggak ngerti istilah-istilahnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan lo ngelihat ini masalah karena menurut lo
masyarakat harus aware gitu sama politik. Itu satu, dan yang kedua, kita nggak bisa pungkirin gitu, walaupun Indonesia negara demokrasi, tapi suara beberapa orang tuh lebih didengar dari suara orang lain, ya. Nah, menurut gua kalau anak-anak itu tuh yang mereka bisa go through their entire life tanpa peduli politik, terus lebih jago bahasa Inggris dibanding Indonesia, padahal tinggal di Indonesia, itu pasti mereka datang dari keluarga yang privilege gitu. Itu kita nggak bisa pungkirin gitu. Mereka dapat edukasinya lebih, atau mungkin orang tua mereka pengusaha terkenal, atau mungkin pejabat atau apa gitu. Artinya anak-anak yang privilege ini, itu kan kalau mereka speak up, mereka bisa masuk di circle-circle yang dimana suara mereka lebih didengar gitu loh. Nah, tapi ironisnya justru mereka yang paling ignorant, yang paling nggak ngerti. Kan sayang kan? Jadi menurut gue kayak ya ini sebenarnya sayang banget gitu, mereka ada loh keinginan untuk speak out, soalnya buktinya isu sosial yang di negara seberang aja diomongin gitu. Artinya kan mereka kemauannya ada. Tapi mereka tentang Indonesia nggak bisa ngomong karena mereka ngerasa bodoh, nggak ngerti gitu, dan nggak ada yang pernah take time untuk educate mereka. Padahal kalau mereka mungkin ngomong ke orang tuanya atau mereka ngomong ke temennya, itu tuh mereka circle-nya powerful gitu. Jadi menurut gue itu penting banget, dan itu one of the main reason kenapa gue mau pengen banget mulai Wiwi gitu akhirnya. Ya, what's interesting adalah gue kan beberapa kali kayak merhatiin lah ya kolom komen gitu di What is Up Indonesia. Gue ngeliat sangat jarang orang tuh salah baca gitu. Jadi biasanya tuh berarti gini, setelah gue pikir-pikir lagi, orang-orang ini yang lo bilang tadi, mungkin secara knowledge ya, secara wawasan mungkin nol. Dalam artian mereka nggak tahu deh banyak hal gitu. Gue nggak tahu apa-apa deh misalnya gitu, let's say. Tapi mereka punya OS yang bagus gitu. Jadi lo kasih informasi, ya udah langsung cepet nih jadi premis-premis selesai gitu loh. Jadi I think it's a really good idea ya untuk kayak ya udah kita prioritasin aja dulu yang ini gitu. Karena gini. Kalau misalnya tadi lo bilang teman-teman lo nggak ngerti kepanjangan DPR gini-gini ya, itu menurut gue masih kesalahan yang less fatal gitu dibandingin orang yang ngerti kepanjangan DPR, kepanjangan KPK, bla bla bla. Tapi bacanya tuh salah-salah mulu gitu, baca informasinya. Jadi gue kalau lihat komen, dia ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti kepanjangan KPK, tapi komentarnya nggak nyambung sama informasinya gitu loh, ya. Iya. Nah, lo melihat perbedaan ini nggak? Maksudnya kan lo kan termasuk yang dapat exposure lah dari dua circle ya, maksudnya dari circle lo yang emang backgroundnya tadi pendidikan internasional dan yang umum gitu. Menurut gue cukup valid sih lo ngomong kayak gitu, soalnya emang iya, comment sectionnya Wiwi itu kenapa banyak yang suka juga, dan jujur gue sama Faye demen gitu loh hidup di comment section itu karena nggak toxic gitu kan ya, dan nggak yang kayak nggak ada komen-komen yang bikin kayak apaan sih gitu kan. Gue nggak tahu tuh kategorinya apa, cuman kalau misalnya buka comment section di kanal-kanal kayak IG berita lain tuh kayak suka, terus yang top komen kan kalau kita klik kan yang paling atas gitu, yang like-nya banyak, apaan sih gitu, kayak nggak ada sambungannya gitu. Nah itu tuh sangat hampir nggak ada gitu, dan kalau ada biasanya tereliminasi, soalnya kayak orang-orangnya tuh nggak nge-like gitu kan, jadi akhirnya ketimbun di bawah gitu. Ada sometimes gue ngeliat gue kayak apaan sih gitu, cuman nggak ada nge-like gitu. Tapi bener-bener soalnya mereka kebanyakan sekolahnya tuh di yang internasional gitu ya, kayak gue bilang diajarin critical thinking. Normally mereka nggak pernah tuh ketemu guru yang kalau misalnya mereka banyak tanya digebuk gitu, atau kayak udah hormatin guru aja gitu. Mereka nggak pernah ketemu gitu kebanyakan. Iya, atau yang bilang misalnya ya kalau si A mah emang bego gitu ya, terus diamin aja. Iya, mereka mungkin nggak ketemu ya guru yang kayak gitu. Nggak ketemu gitu. Mereka emang biasa disuruh debat, disuruh kayak mempertanyakan sesuatu, refleksi gitu kan. Dan mungkin mereka juga karena yang ke Wiwi itu kan mereka pasti at least udah ada ketertarikan sedikit sama isu sosial sama isu politik gitu. Mungkin selama ini ketangkepnya di isu sosial politik Amrik gitu kan. Ya at least mereka udah ngerti gitu loh, kanan, kiri, konservatif, liberal, kayak itunya frameworknya udah jadi gitu. Nah, tinggal ditransfer dikit gitu loh ke Indonesia gitu. Waktu itu kita pernah lakuin series partai,
ya kita profilin gitu kan, kayak tiap partai-partai Indonesia kan banyak banget ya. Jadi kita profilin gitu loh, partai ini tuh ini, terus gue lihat ideologi sih mereka. kontennya itu. Nah itu tuh mereka cepet gitu loh kayak prosesnya, karena mungkin mereka udah ada basisnya gitu di sana. Nah terus kan kita juga jelasin, iya tapi kayak konservatif liberal Indonesia rada beda di US, nah itu kita harus clarify itu di situ begitu-gitu. Tapi iya sih, makanya sayang banget kan, udah siap gitu, udah subur tanahnya, nggak pernah ada yang nanam, yang ada malah dihina, malah kayak suka dicap kayak lu privilege, ya dibully atau kayak udah lu privilege kagak tahu apa-apa, diem aja gitu kan. Dan emang benar mereka nggak tahu apa-apa gitu, cuman ya nggak dibantu untuk. Bi, tadi lu sempat nyebutin berapa kali bahwa mereka tuh dibiasain berdebat gitu kan, berdebat dan berargumen, merefleksikan segala macam. Tapi kan none of this ya, nggak ada part yang di sini tuh membantu bagian membaca dengan benarnya nggak sih? Maksudnya reading comprehension gitu. Nah, gue pengen tahu sih, karena gue nggak pernah mengalami kurikulum internasional, tapi pada saat lo sekolah di dalam kurikulum internasional yang mungkin juga sama jadinya dengan circle audience-nya What is Up Indonesia ini, ada nggak sih, maksudnya gini, ada nggak sih kayak penekanan pada membaca dengan benar gitu? Jadi bukan bisa mengeja doang, tapi lo bisa membaca dengan benar literal meaning dari suatu informasi atau apa gitu. Did you get all that gitu di sekolah? Jadi kalau ya, mungkin gue nggak bisa ngomong ke mereka semua ya, cuman kalau yang gue alamin yaitu kurikulum IB di SMA gitu, itu iya banget gitu. Kenapa? Karena kalau lu nggak baca dengan benar, lu nggak akan bisa complete the task. Jadi sesimpel, jadi bukannya kayak mereka, gue nggak pernah tuh kayak membaca tuh harus benar ya guys, itu nggak ada gitu pelajaran. Cuman mereka asumsi kita we will figure it out ourselves gitu. Jadi misalnya question-questionnya itu tuh seperti literatur gitu lah ya. Questionnya tuh banyak banget yang kita tuh bener-bener harus analisa, bener-bener yang kalau misalnya kita ya baca dengan benar aja tuh nggak cukup gitu kan untuk ngejawab pertanyaan si guru-guru kita gitu. Kita harus baca dengan benar, terus punya referensi ini apa gitu, terus kita harus bikin lompatan. Gue ingat banget, misalnya kita dikasih pelajaran tentang Mao Zedong gitu, terus ditanya gitu kayak to what extent does this affect China nowadays gitu. Nah, lu gimana bisa mulai menjawab itu kalau lu nggak bisa membaca isi bacaannya dengan benar gitu. Jadi ya kalau misalnya lu membaca nggak benar ya lu dapet jelek aja gitu, lu akan terus dapet 0 gitu. Terus atau misalnya di biology, kelas biologi gue ingat banget itu pilihan ganda tersulit, soalnya tipis-tipis banget dan menjebak gitu loh kan. Dan di situ ya akhirnya kita belajar ya, tiap kata itu gue garis bawahin gitu supaya gue nggak miss. Soalnya kalau miss satu kata aja tuh ya jawabannya salah gitu, dan dia udah bisa prediksi nih, oh kalau salah baca ini dikasih nih pilihan A-nya yang ini, kalau salah baca ini dikasih pilihan B. Wah kesel banget gue tiap kali salah tuh kayak gila gue salah karena salah baca ini. Dan ini juga nggak sih Bi, selain baca reading, gue juga menduga lo juga dapat basic mathematics yang kuat ya gitu. Jadi kayak basic mathematics dalam artinya gini, ketika gue nggak tahu sih dalam berita-berita yang lo post, maksudnya What is Up Indonesia post itu ada data kuantitatifnya atau enggak, tapi ketika ada, iya lo mesti ngerti dong ya kan, misalnya maksudnya sekian persen dari ini tuh apa sih gitu kan, atau enggak maksudnya rasio, ya nggak sih kayak gitu, misalnya maksudnya rasio partai banding menang 2/3 maksudnya apa sih gitu misalnya kan, atau kayak gitu loh ya nggak sih, maksud these things, atau lu bikin diagram terus orang nggak ngerti cara baca diagram gitu misalnya kan, jadi repot juga ya. Sementara kan informasi sometimes mungkin bahkan bukan sometimes ya, mungkin almost all the time butuh informasi ininya kuantitatifnya gitu kan. Nah itu lo dipelajarin nggak tuh di sekolah? Kayak lo dilatih nggak untuk mengolah informasi kayak gitu? Yang menarik tuh ya kan ya, jadi di sekolah gue itu tuh emang again ya, kurikulum lu tuh bisa bagus, tapi kalau gurunya kurang bisa menyampaikan kurikulumnya, sebenarnya gini, guru tuh bisa super pintar tapi nggak bisa ngajar, itu banyak banget kan. Kan yang dibutuhin menurut gue tuh, yang dibutuhin dari guru tuh lu nggak harus the best at your field, tapi lu harus good at teaching it, gitu. Iya, nah banyak banget kasusnya yang kebalik kan,
lu jago banget misalnya di fisika, harus jadi profesor gitu, tapi dia nggak bisa ngajar gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya gue sempet matematika itu kelas SMP gitu ya, itu ketinggalan banget. Walaupun ada gitu kurikulumnya, karena ya begitu. Terus itu gue struggling banget. Mengakomodasi ya ini ya, maksudnya pengajarnya. Iya, gue nggak mau menghina siapa-siapa. Cuma maksudnya ya mungkin ada salah gue juga, mungkin gue ya waktu itu ada males ya, lebih demen main apa segala gitu. Cuman gue ingat kayak gue nggak suka gitu loh sama matematika, soalnya menurut gue I suck at it. Gue mencoba mengerti aja enggak, soalnya gini, untuk matematika kan ada clear steps ya, kayak misalnya lu harus bisa tambah kurang kali bagi dulu, baru dikasih aljabar gitu, habis itu baru habis aljabar lu baru dikasih kalkulus gitu. Kalau misalnya lu dikasih kalkulus dulu belum bisa tambah kali kurang, kayak mampus gitu kan. Nah, yang what happened to me di SMP itu, jadi karena beberapa kelas itu gue ada kurang nangkep, jadi gue miss tuh prerequisite. Jadi pas giliran udah SMA 1 misalnya gitu, iya pelajaran matematika gue udah kalkulus gitu, tapi gue belum ngerti aljabar gitu, karena waktu itu gue miss gitu kelasnya. Jadi amburadul lah basically. Nah tapi akhirnya tuh gue ketemu guru yang bagus banget di SMA 2, dan dia tuh gue latihan terus gitu, sama matematika kan harus latihan. Akhirnya gue demen gitu. Sebenarnya gue suka banget sih sama matematika, soalnya kayak menurut gue kayak mecahin puzzle gitu. Dan ada satu kan yang menarik dari kurikulum IB itu, kita disuruh bikin math paper, jadi kita harus bikin sendiri persoalan matematika, habis itu kita pecahin sendiri gitu, ngerti nggak sih? Ya kita harus kayak nemuin rumus sendiri. Wah itu dulu gue benci banget lah, gila susah banget. Mau nyontek gimana nggak bisa kan? Susah banget. Gue kayak, aduh ini gue bodoh banget, itu gak bisa gitu. Mathematical problem apaan gitu. Tapi gara-gara itu, terus itu kayak weight-nya gede gitu, dinilai, ya mau nggak mau susah payah setengah mati berdarah-darah belajar. Dan pas berhasil tuh ya rasa itu kayak gila, gue jenius matematika. Tapi emang guru tuh penting banget, perannya penting banget ya. Iya, sebenarnya dari cerita lo ini jadi cukup jelas juga ya solusi-solusi yang sering ditawarkan orang-orang selama ini terhadap pendidikan kan kurikulum. Nah, padahal seperti yang lo cerita ini sebenarnya ya kurikulum is nothing kalau nggak ada yang deliver dengan benar. Exactly. Dengan pengalaman lo di What is Up Indonesia, gue kan punya tesis yang menjadi basis gue melakukan apapun yang gue lakukan sekarang ya kan, dan lo udah tahu. Jadi basically gini, gue dulu ngomongin isu politik di starting point-nya, ya justru gue bahas tuh politik mulu gitu kan. Nah cuman gue lihat kenapa nggak apa ya, jadi ternyata knowledge-nya tuh belum ada lahannya gitu. Nah kalau tadi lo bilang ada yang udah punya lahan, tanamannya nggak ada. Ini gue ngasih tanaman ke lahan yang belum jadi gitu, belum bisa lahannya kering kerontang gitu. Iya, ini belum bisa buat ditanemin nih gitu. Nah akhirnya tesis gue adalah sederhana gini, kayaknya ada prerequisite yang tadi lu bilang ya. Ini bahkan istilah prerequisite nih gue not sure nih orang familiar. Prerequisite itu maksudnya prakondisi juga susah ya, prasyarat. Nah itu kali ya lebih jelas ya. Jadi level sebelumnya lah. Ya, gitu. Nah level kalau lu sebelumnya. main game jangan langsung level 10 gitu, lu pasti kebantai sama bosnya. Iya, lu mulai dari level 1, level 2. Nah, dan untuk lo bisa menang di level 10 emang lo butuh nih level 1, level 2 sampai 9-nya gitu. Nah, kira-kira prerequisite tuh kayak gitu, kayak apa yang harus lo udah punya untuk bisa mengunyah atau mencerna yang ini gitu. Nah, dalam memproses informasi juga gitu. Gue ngeliat ya emang ada prerequisite gitu, emang ada syaratnya nih sebelum orang bisa mengunyah informasi politik kayak yang lo sekarang post di What is Up Indonesia gitu kan, misalnya ngebahas RUU segala macam. Ya pertama lo harus bisa baca satu kalimat dulu dengan benar nih, satu kalimat dulu konsisten benar gitu kan. Nah, which is maybe what you were doing gitu kan di dalam exam mungkin reading exam lo kali ya pas sekolah tadi, karena dalam kurikulum internasional setahu gue udah cukup solid ya di bagian itu ya. Jadi mereka ngejar banget nih untuk bagian bisa baca dengan benar. Tadi kan gue konfirmasi juga ke lo ya. Jadi
kayak biasanya juga mungkin lo dikasih tugas reading gitu nggak sih, misalnya kayak disuruh baca Iya. buku apa atau terus dibahas, disitulah pemahaman lo akan dicek gitu kan sama gurunya, kayak Iya. oh lo kayak salah paham deh di sini gini-gini kan. Jadi kan Mhm. membaca dengan benar tuh emang harus di-push gitu, karena tanpa itu ya itu namanya nggak ada lahannya gitu kan, jadi kayak jadi lo mau nanam pengetahuan atau knowledge itu di tanah yang kering gitu, atau bahkan tanah yang beracun gitu. Jadi tanamannya tumbuh tapi jadi racun-racun semua. Jadi gitu kan. Nah itu jadi basis premis gue, by the way, untuk ya itulah apapun itu yang gue kerjain. Ya, make sense. Dan tapi harus gua add gitu ya. Mm-mm. Enggak, kurikulum bagus, guru bagus itu tetap nggak jaminan gitu. Ultimately ya tergantung murid ya gitu. Gue banyak Iya. kok kayak teman-teman gue gitu yang gue ngelihat, gue tuh jadi dulu waktu sekolah sangat-sangat anti nyontek, soalnya gue demen belajar gitu. Untuk gue kayak the joy of studying tuh bukan waktu dapat nilai bagus, tapi ketika gue bisa pakai kosakata baru untuk ngedeskripsiin sebuah experience baru gue gitu. Banyak banget gitu teman-teman gue yang ya mereka nggak mau belajar aja, mereka pengen ambil jalan pintas ya, atau mungkin jadi kayak kurikulum and good teaching juga belum jaminan. Makanya gue suka banget yang lu waktu itu pernah bilang, awalnya harus mulai dari yang growth mindset gitu, lu harus pengen bangun murid-muridnya ini supaya mau belajar dulu nih, relevansi buat mereka apa gitu kan. Ya walaupun tetap ada statistical inilah ya, correlation ya, maksudnya tetap ada korelasi statistiknya juga, Ada. walaupun iya sih emang nggak 100% jaminan, tapi kita tahu kecenderungannya lebih tinggi di sini dong, untuk maksudnya dengan kurikulum dan guru yang bagus punya Of kecenderungan course, lebih ya, tinggi ya, ya ya. kan, untuk menghasilkan tadi hasil yang bagus gitu. Tapi ya nggak 100%. Of course, But... ya, 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 tentu, tentu. Soalnya jangan sampai kayak, banyak juga kok anak-anak yang walaupun kurikulumnya kurang bagus, gurunya kurang bagus, tapi mereka berhasil, ya emang mereka bisa latih sendiri gitu kan. Jadi maksudnya gue nggak mau orang yang kayak, gue nggak mau orang ada yang ngerasa kayak ya emang saya sekolahnya begini kak, ya wajar lah saya nggak gitu, tetap itu tuh walaupun lebih likely tapi nggak final gitu kan. Iya. Iya, tapi kalau untuk yang pendapat barusan sih sebenarnya mirip kayak ini sih, mirip sama kondisi teman-teman lo tadi atau circle lo tadi yang bilang, ya maksudnya mereka, gue nggak ngerti isu politik gara-gara gue nggak ngerti ini gitu kan. Iya kan sebenarnya wajar juga ya, maksudnya kalau mereka bilang gitu ya gimana, gue nggak ngerti karena gue nggak ada aksesnya terhadap kurikulum yang benar misalnya gitu. Jadi ya Iya, sebenarnya fair juga sih untuk dia ngomong kayak gitu. Jadi ya I think ya kalau gue sih posisi gue mungkin lebih ke arah kayak we have to make our best effort lah. Kita harus lakuin apapun yang kita bisa untuk bikin justru kurikulum dan guru yang bagus ini accessible buat semuanya gitu kan. Kayak karena kalaupun anak-anak itu punya niat pun, maksudnya kayak punya niat belajar yang tinggi segala macam, ya tetap aja kayak sama kayak temen lo tadi, kalau dia nggak ngerti bahasanya atau apa, intinya ada barrier yang bikin nggak bisa kan, juga nggak bisa to the next step juga kan gitu. Iya, But then, I totally agree bahwa ya ultimately tetap aja butuh mentalitas dari si orangnya juga gitu untuk bisa mengkonsumsi ini dengan sehat. Makanya starting point-nya harus ada mentalitas belajar yang benar dulu, mentalitas belajar yang efektif gitu kalau gue bilang ya. Dan itu lo dapat dari mana, Bi, berarti? Maksudnya sebelum lo akhirnya mentalitas itu? Iya, kan lo tadi kan di sekolah dapat kurikulum dan guru ada yang bagus mungkin ada yang enggak, tapi terus dari diri lo sendiri kan berarti udah ada mentalitas belajarnya juga tuh yang efektif gitu. Iya, orang tua gue lucunya gini, kayak mereka tuh demen ngedengerin gue ngejelasin tentang apa yang gue pelajarin. Mereka bilangnya sih karena katanya kamu tuh pintar gitu. Orang tua gue selalu bilang gitu. Jadi mami papi pengen ngedengerin gitu. Soalnya mami papi bisa belajar sesuatu dari kamu. Padahal gue masih bocah kan waktu itu gitu. Gue yakin yang gue omongin tuh apaan sih gitu. Enlightening gitu kayak. Tapi ya gue nggak tahu ya mereka beneran they actually genuinely think I'm smart atau mereka pengen bikin gue happy. Cuman itu bikin gue ngerasa gue emang pintar. Therefore, setiap kali gue dapet nilai jelek di pikiran gue, mungkin karena ya gue delusional mungkin ya dulu gitu, kayak di pikiran gue, ini bukan karena gue bodoh, ini gue salah ngerti aja gitu. Jadi gue belajar lebih keras lagi supaya gue nggak salah ngerti nanti gitu. Soalnya gue pinter. Ya gue jadi ada pemikiran itu karena family gue sih, kayak value mereka, mereka nggak yang sampai PhD atau apa gitu, enggak. Cuman sesimpel mereka tuh suka ngajak
gue ngomong tentang topik-topik yang berat. Mereka suka ajak gue diskusi gitu. Jadinya, dan gue pernah baca juga kan, kayak salah satu, ada buku menarik banget, judulnya The Smartest Kids in the World and How They Got That Way. Itu dibilang salah satu faktor yang paling yang paling mendetermine gitu loh, anak tuh berhasil atau enggak di sekolah, itu tuh gimana orang tuanya ngajak mereka ngomong di rumah. Kalau misalnya orang tuanya suka ajak mereka diskusi tentang hal-hal yang rada berat lah, kayak misalnya politik atau mungkin isu sosial atau mungkin kayak matematika, sains gitu, normally anaknya tuh bisa nilainya lebih tinggi gitu di sekolahnya. Jadi mentalitas gue di situ, dan emang nggak tahu ya, gue demen belajar aja sih, kan gue nggak tahu dari mana itu datangnya. Ya, likely tetap aja ada kecenderungan naturalnya juga kali sebagai Ada sih capital menurut awalnya. Menariknya nyokap gue juga punya tradisi yang sama kayak orang tua lo tadi. Dia juga sering nanya-nanya ke gue gitu, kayak misalnya waktu gue kelas 1 SD itu dia nanyain kenapa langit hari ini warnanya orange gitu, padahal kemarin-kemarin cenderung ungu atau gelap gitu. Iya kayak gitu contoh-contoh pertanyaan dari dia, dan kayak agak mirip ya jatuhnya misalnya nilai-nilai kayak, dan ternyata dampaknya mirip juga ya. Terus kita jadi sering excited sendiri sama apa yang kita pelajarin, terus ngomong di mana-mana pakai kosakata itu. Bener banget. I really appreciate what you're doing sih dengan What is Up Indonesia, karena gue setuju banget bahwa ada nih pasar yang perlu dikasih tanaman, kan mereka udah punya tanah yang subur, tinggal ditanemin bibit-bibit yang bagus. Cukup sampai situ dulu sih paling Bi untuk hari ini. Thank you banget nih udah mau menyediakan waktunya. Mungkin lo pasti sibuk juga lah ya bikin konten buat all this movement. Karena gue lihat kalau konten-konten di What is Up Indonesia tuh pasti took a while ya untuk dibikin, karena kayak banyak banget yang lo ulas, dan it's very ini sebenarnya ya sangat-sangat helpful, gue yakin, karena emang bener yang lo bilang, kalau misalnya kita baca di berita itu udah langsung di ujung gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti ini apa tuh jadi susah kan. Sementara What is Up Indonesia is doing a great job untuk ngejelasin itu satu-satu. A great and passion job. Sabar banget gitu lo ngerjain itu ya. Jadi ya thank you banget sekali lagi Bi, dan lo berdua berarti garap itu ya sama Faye. Iya, tapi sekarang kita ada 4 volunteer juga yang ngebantu kita sama berarti, 1 lawyer. Thanks to Abby and team for doing such a great job untuk ngebantu orang lebih ngerti. Asik nih udah dapat approval-nya Kania, kayak stamp of approval-nya Kania. Biasanya itu tuh penting. You know how like banyak produk yang butuh stamp approval halal. Menurut gua produk-produk intelektual tuh kalau dapat stamp of approval-nya Kania tuh langsung terbang. Lu bikin deh show Kania stamp of approval. Oh fix ya, gue bikin itu kali ya jadi konten, emang gila loh. Betul loh. Iya bisa. Ide lo emang buat konten paling jago lo, bikin hashtag, bikin nama, udah paling jago lo. Oke. Once again thank you Abby, dan thank you semua yang udah nonton. Sampai ketemu di Bincang Nalar episode berikutnya.